Lihat ke sini ya, anak orang susah gaya-gayaan untuk sekolah di tempat favorit. Iya ya, segala bapak orang susah gitu nggak masuk ke sekolah favorit. Sini ya, gaya-gayaan sekolah di sini. Aduh, Teman-teman lihat dah, orang susah segala masuk ke tempat favorit kita. Baru tahu orang susah. Kok mereka jahat banget sama aku ya? Aku salah apa sama mereka? lihat ke sini ya, anak orang susah gaya-gayaan untuk sekolah di tempat favorit. Iya ya, segala bapak orang susah gitu nggak masuk ke sekolah favorit. Aduh, Teman-teman lihat dah, orang susah segala masuk ke tempat favorit kita. Baru tahu orang susah. Sebisanya mereka berbuat seperti itu sama aku. Tolong. Nia, ditanya apa yang dirasa, diam aja. Tapi lihat badan, dirasa badan panas banget. Pasti ada yang disembunyiin ini. Masa biasanya jujur, pasti ada apa-apa ini yang disembunyi-sembunyi. Nia, kok babak nggak dijawab sih? Gimana keadaannya Nia? Gimana keadaan Nia? Bapak tanya bagaimana keadaan Nia-nya nggak pernah berjawab. Ini Nia badannya panas banget. Jujur Nia, apa yang salah dari Bapak? Hah? Kalau udah salah jawab, kalau ada masalah bilang. Hah? Bapak kompres ya. Ya, mudah-mudahan dengan Bapak kompres, panas Nia ini berkurang. Kalau gini Bapak jadi ngeri. Panas udah panas banget. Dingin, Pak. Dingin. Udah selimutan. Dingin banget apa panas, tapi Bapak pegang Nia panas, tapi yang Nia rasa dingin. Sebenarnya ada apa ini Nia? Cerita sama Bapak. Apa ada masalah di sekolah? Nia cerita sama Bapak. Ada masalah apa sebenarnya?
ini sakit pasti ada sebabnya nih ya. Apa ada masalah di sekolah? Jujur sama bapak, ini panas nih ya udah lama, udah hampir seminggu loh. Ada masalah apa? Bilang sama bapak. Enggak, Pak. Tapi nggak mungkin nih ya, nggak mungkin. Pasti ada yang Nia sembunyiin ini. Bapak sayang banget sama Nia. Nia sayang sama bapak. Nia sayang sama bapak. Sayang kan? Kalau Nia sayang sama bapak, Nia terus terang. Ada apa ini sebenarnya? Karena bapak tahu siapa Nia ini sebenarnya. Nia ini selalu jujur sama bapak. Ini sebenarnya ada apa? Cerita. Coba ceritain masalahnya. Coba. Bapak mau dengar. Sebenarnya Sebenarnya Nia jadi apa? korban Korban apa nih ya? pembulian. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kedepannya nasib kita nggak begini, Neng. Walau bagaimanapun, Bapak sayang sama Nia. Apalagi Nia kan anak Bapak satu-satunya. Sabar ya, Neng. Jangan.
Sadar, Neng. Sadar. Neng. Sadar, sadar. Ada apa? Bangun ya. Bangun. Ya. Bangun. Neng. Sadar, Neng. Nia. Nia, ada apa? Bangun, bangun. Bangun. Istighfar, istighfar. Bangun. Nia. Bangun, Neng. Istighfar, Neng. Ada apa? Apa? Nia, bangun, Neng. Bangun. Nia. Nia. Bangun, Neng. Ada apa? Hah? Bangun. Tidur lagi dia. Mungkin cuma mimpi aja. Pintunya tuh buka, berarti gurunya ada. Gua mau tahu, gua mau kepastian sebenarnya apa yang terjadi di sekolahan ini sampai anak gua sakit-sakitan. Assalamualaikum. 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 Ini penjaga sekolah keblok amat sih tidurnya. Assalamualaikum. Bangun juga dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kepala sekolah mana, Pak? Ada apa ya, Pak? Ada apa, ada apa? Anak saya sakit, Pak. Akibat dibully. Sekarang mana kepala sekolah? Saya mau ketemu beliau. Pokoknya, Pak, saya mau ketemu sama kepala sekolah. Bapak jangan ngumpet-ngumpetin, Pak. Pasti kepala sekolah ada. Bapak aja masih ada, berarti kepala sekolah masih ada. Bapak tenang dulu. Kepala sekolah ada, Pak, di kamar mandi. Saya nggak ngumpet-ngumpetin. Dia sendiri yang ngumpet di kamar mandi. Pokoknya saya mau ketemu, Pak. Cepat panggil kepala sekolahnya. Tunggu sebentar, Pak. Saya panggilin dulu. Apa-apaan anakku dibully. Pihak sekolah pada diem aja.
Ya, Dik. Apaan? Marah-marah baik, Pak. San, saya dengar tadi ada ribut-ribut. Baru-baru Fatma. Apa katanya? Anaknya dibully. Waduh, lu bolos juga? Mulai tahu. Pak, nyampe Pak. Bapak bagaimana sih Pak sebagai kepala sekolah? Anak saya di rumah hampir mau masuk rumah sakit. Kenapa Pak? Kenapa? Memang Bapak tidak tahu kejadian di sekolah ini. Ini kan semua tanggung jawab Bapak. Bapak selaku kepala sekolah harusnya mengetahui Pak, anak saya dibully Pak sama teman-teman sekelasnya. Sekarang dia nggak mau sekolah lagi. Terus respon dari pihak sekolah gimana ini Pak? Biar anak saya mau sekolah lagi. Bapak tenang dulu Pak. Saya di sini sudah mengetahui kasus anak Bapak. Kami sudah menangani semaksimal mungkin dengan guru-guru yang lain Pak. Bahkan kami pun setiap ada acara di lapangan, setiap upacara, habis upacara, itu kita selalu memperingati anak-anak. Jangan sampai terjadi adanya bullying Pak. Pokoknya Bapak tenang aja, saya akan menangani kasus ini semampu saya, semaksimal saya Pak. Ditangani Pak. Maksud Bapak ditangani secara bagaimana ini? Sedangkan anak saya sampai sekarang tuh merasa trauma Pak. Dia nggak mau sekolah. Sekarang ini Pak, saya mau tahu siswa-siswi yang telah membuli anak saya. Saya mau anak ini dihukum menurut aturan tata tertib di sekolah ini Pak. Kalau Bapak tidak bisa memberi hukuman kepada siswa-siswi yang telah membuli anak saya akan bertindak sendiri. Ini negara hukum Pak. Walaupun masih anak-anak, ini masih ada landasan hukum. Saya akan menuntut mereka, saya akan menuntut keluarga mereka Pak. Begini Pak, untuk masalah anak Bapak ini yang mengalami kasus bullying itu, untuk nama-nama teman-temannya kami sudah catat di catatan kasus Pak. Kami punya cara sendiri untuk menangani kasus bullying di sekolah ini, dan kami pun ada hukuman yang tertulis di sekolah ini. Ya, kami para guru memang sangat mewajarkan, tapi sangat mengantisipasi terjadinya bullying, karena karakter anak-anak SMA ini sudah mulai masa remaja dan dia pun merasa ingin mencari jati dirinya Pak. Untuk kasus ini Pak, sekali lagi saya mohon maaf Pak untuk tindakan anak-anak di sekolah kami Pak. Sekali lagi Pak, saya mohon maaf atas nama sekolah dan pribadi untuk kejadian kasus ini, dan saya mohon jangan untuk diperpanjang Pak, karena kita pun ada cara untuk menangani kasus bullying ini Pak. Gitu Pak. Sekarang begini Pak, omongan Bapak saya pegang. Nanti setelah anak saya sembuh, saya akan mengantarkan dia untuk kembali sekolah. Tapi dengan catatan, seumpamanya nanti terjadi hal yang sama kedua kali, saya tidak akan berdiam diri. Saya akan perpanjang perkara ini Pak. Saya minta Bapak untuk lebih perketat lagi Pak peraturan di sekolah ini. Biarlah untuk sementara anak saya menjadi korban atas kelakuan siswa-siswi di sini. Tapi saya mohon
Jangan sampai terulang lagi Pak pada siswa-siswi yang kalau saya dengar cerita anak saya Pak, mengapa dia dibunuh, itu faktor ekonomi. Saya sadar, saya tahu diri, memang perekonomian saya ini di bawah rata-rata Pak. Memang anak saya nggak pantas sekolah di sini Pak, tapi dia bersikeras, bersikukuh ingin sekolah di sini karena ingin melanjutkan pendidikan yang terbaik Pak. Asal Bapak tahu aja, ini adalah putri saya satu-satunya Pak. Saya tidak ingin mengecewakan masa depan dia Pak. Jadi saya minta Bapak untuk lebih perketat lagi Pak semua peraturan, semua tata tertib di sekolah ini Pak. Baik Pak, sekali lagi atas nama sekolah dan pribadi saya mohon maaf Pak. Untuk kejadian ini saya jamin tidak akan terulang lagi kepada siswa-siswa lain Pak. Untuk selanjutnya Bapak ada lagi mau disampaikan? Saya rasa sudah cukup Pak. Sudah Pak, berhubung waktu juga di siang, saya pamit. Ya, terima kasih. Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Iya, Bapak kagak terima semua hal yang diperbuat untuk Nia. Walaupun Bapak udah bilang sama kepala sekolah, tapi Bapak tetap kagak terima. Biar Bapak menjalani semua, akan Bapak buat perhitungan terhadap mereka yang telah menyakiti perasaan anak kesayangan Bapak. Nia, Bapak akan melakukan apapun untuk kehidupan Nia, untuk kebaikan Nia, untuk buah hati Bapak yang tersayang.
Wahai sesepuh yang di langit, yang di bumi, yang di lor, yang di kidul, yang di kulon, yang dari etan, semua datang bantu cucumu untuk menegakkan semua ketidakbenaran yang menimpa cucu buyutmu. Hadirlah karunku semua. Hadir. 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 Kita semua hadir. Terima kasih Mbah Buyut telah memenuhi undangan cucumu. Apa yang mau kamu pinta? Bantu cucumu untuk menenangkan jiwa raga cicitmu yang tersakiti, Mbah. Apakah kamu butuh kekuatan? Kekuatan sangat cucu butuhkan, Eyang. Amarahmu adalah kunciku. Berikan jiwamu dan dendamu akan terbayar. Baik, Mbah Buyut. Semua akan cucu lakukan untuk kebaikan cicitmu yang tersakiti. Terimalah pemberian berharga dari cucumu ini, Eyang Buyut. Terimalah pemberian cucumu.
Si Jaya. Oke, Jaya. Jaya. Sun Baji. Surya Syaitan. Pamungkas. Terimalah persembahan cucumu. Iya bro, udah selesai nih masalahnya. Timbang masalah, ya elah, timbang masalah bocah. Sata jadi orang tua lebay banget lagi. Timbang masalah anak pada bercanda, dibully. Jadi lebay banget jadi orang tua teh. Besoknya bocah pada akur lagi. Namanya bocah di sekolah. Sata. Jadi lebay banget Sata. Apa itu? Siapa kamu? Jangan ngedekat. Aduh gimana ini masuk. Siapa kamu? Pak, tar dulu Pak. Ada apa Ki? Ini ada berita penting ini. Penting apa? Beneran, demi ampun. Berita penting apa sih Ki? Ini berita bukan sembarang berita Pak. Dah ini serius Pak. Iya, gue dengerin. Emang Bapak orang tahu apa? Nih, apa sih Ki? Nih, di grup WA saya nih. Tuh, kemarin yang kata wali murid, yang kata pelaku apa? Pembulian, orang tuanya meninggal. Yang wali murid yang pelaku itu Pak, itu Bapak kagak tahu. Pak Tessa Pak. Pak Tessa? Iya. Kemarin saya masih ngeliat dia lagi keluyar-keluyur aja. Ya namanya umur kan kagak ada yang tahu Pak. Ngomong-ngomong, kenapa Pak Tessa meninggal lagi? Saya juga kurang tahu Pak. Ini saya juga tahunya dari grup. Kalau misalnya Pak Tessa itu meninggal, kurang jelas juga. Soalnya kan kemarin juga saya masih ngeliat dia. Nah iya saya juga masih ngeliat. Tiba-tiba ini kabar di grup ramai begini Pak Tessa meninggal. Gimana tuh Pak? Berarti harus kita cari tahu kenapa Pak Tessa meninggal. Karena kan ini kasusnya masih berjalan di sini di sekolah kita. Pak Tessa jalan-jalan apa gimana Pak? Kasusnya. Kasus anaknya. Masalahnya orang tua si korban udah datang ke saya marah-marah. Akhirnya saya kasih penjelasan. Ya mudah-mudahan bisa memahami lah orang tua korban itu. Apa kita harus lidikin sekarang Pak? Lebih cepat itu lebih baik Pak. Iya, boleh tuh Ki. Soalnya kan kasus di sekolah kita ini
bisa magel kalau nggak dapat Tesa, karena kan dia sebagai orang tua pelaku. Gimana nanti kita minta keterangan? Ya udah Pak, kita selidikin aja sekarang ya Pak. Ya udah. Ya. Oh jadi begitu ya Pak, kematian Pak Tesa. Iya begitu Ki. Bentar ya, gue tanya Didi dulu. Ya Pak. Didi. Oh iya Pak. Kenapa ya Pak? Gini Mang Didi. Kalau saya kan kerja di sini baru menggantikan kepala sekolah yang lama. Kalau Mang Didi kan udah puluhan tahun di sini. Apa Mang Didi nggak merasakan hal yang aneh di sekolah ini gitu? Maksudnya aneh gimana Pak? Ya hal-hal aneh Mang Didi. Oh iya Pak. Saya dengar Pak Tesa meninggal ya Pak. Nah, saya juga dapat kabar dari si Rizky. Iya bener Mang Didi. Lah Mang Didi tahu dari mana itu? Ya, Ki, namanya juga omongan, pasti sampai dari mulut ke mulut. Oh iya Pak, semalam ya Pak ya, saya melihat dari jendela ada salah satu siswi sekolah sini Pak. Kalau nggak salah namanya Nia Pak. Nia. Dia tuh kayak gimana ya Pak? Kayak perilaku nggak wajar gitu Pak. Kayak pergerakan dia tuh kayak ada yang mengendalikan Pak. Ya kayak gimana ya, kayak patah-patah gitu Pak pergerakannya Pak. Saya juga bingung sebenarnya melihat itu waktu saya jaga semalam melihat dari jendela. Tapi saya heran ya Pak, kayak nggak wajar aja gitu Pak pergerakannya tuh seperti itu. Maksudnya hantu? Setan. Mungkin ya, sepengetahuan saya ya Pak, dia tuh kayak seperti dikendalikan gitu, kayak orang kerasukan. Ya bisa dibilang kayak gitu Pak, cuman dia seperti kayak dikendalikan oleh makhluk-makhluk kayak gitu Pak. Ya kalau yang saya dengar ya, namanya tuh korin Pak, kayak jin itu, semacam jin Pak. Korin? Gimana tuh? Korin. Korin.
Jadi begini, Apa tuh, Mang? Mas Rizky, Heeh. Mang Didi, Ya Pak. saya ngelihat sendiri bahwa Sarip itu udah mati. Tapi saya lihat dia jalan-jalan di kampung. Tapi dia udah mati. Pokoknya kayak mayat hidup dah. Saya juga ada merinding melihatnya. Itu bukan dia, Pak. Maksudnya? Sebenarnya Maksudnya gimana, Mang Didi? sebenarnya itu adalah jin korin ya, Pak. Jin korin. Iya, Pak. Jin korin itu, Pak, yang mengikat nyawa seseorang yang bersalah, Pak. Kayak kodam. Bisa dibilang begitu, Pak. Ya tapi kan mana mungkin sih, Pak, ibaratnya di kampung sini yang punya kekuatan yang kayak gitu. Apa masih ada zaman sekarang kayak gituan? Nah iya, Pak. Ada, Pak. Orang yang kerasukan dendam. Orang yang Ngopi putus dulu. asa. Biar enak. Kasih, Pak. Biar adem. Udah ngopi saya kemana ini kopinya? Hmm? Oh iya. Jangan ajain. Orang yang kerasukan dendam. Mm-mm. Orang yang putus asa biasanya yang suka diikuti oleh jin korin itu, Pak. Karena keadilan tidak pernah berpihak padanya, Pak. Bisa dibilang seperti itu, Pak. Tapi kenapa harus Pak Sarip ya? Yang kayak gitu. Sebenarnya saya tahu, Pak. Tahu gimana tuh? Seseorang yang memiliki, yang mempunyai pengikut atau pengikat si jin korin itu, Pak. Saya tahu sebenarnya, Pak. Sebenarnya orang itu adalah wali murid dari anaknya yang sekolah di sini, Pak, yaitu Pasata. Pak Sata. Apa mungkin dia dendam? Bisa dibilang seperti itu, Pak. Karena mungkin ya dari dulu itu dia itu tidak pernah mendapatkan keadilan, Pak. Ya mungkin dari anaknya, bisa juga dari dianya, perlakuannya di masyarakat seperti apa. Anaknya juga di sekolah, kan tahu sendiri yang kasus kemarin, Pak, pembulian anaknya itu. Kan saya sudah minta maaf, Mang, sama Pak Sata. Sudah saya jelasin juga. Sekolah pun ada cara tersendiri untuk menangani kasus bullying. Dan itu pun sesuai prosedur sekolah. Dimana emang itu peraturan dinas. Assalamualaikum bapak-bapak. Salam. Saya mau numpang nanya. Ya, Bang. Dari rumah RT Sudin ini. RT Sudin. Ini rumahnya nomornya sebelah mana ya? Nomor berapa itu? Iya rumahnya nomornya sebelah mana ya? Nomornya sebelah Nomor mana? rumah sebelah mana? Oh, iya, Di Nomor atas sebelah. pintu, Mang. Di atas pintu ada. Iya. Nomor sebelah di mana rumah? Iya, Itu rumah. kali. Iya maksudnya begitu Bu. Tuh. Gimana tuh? Nomor sebelah di mana? Lah, RT Sudin, Mang. Iya RT Sudin. RT Sudin dekat rumahnya Kongken. Kongken kayaknya. Enggak, saya kalau nanya Kongken itu orangnya yang mana? Wih. Tuh Dia mah rada ganteng orangnya, Mang. Iya. Kongken. Rambo kayak Rambo, mirip 11-12 sama Rambo. Oh keker badannya. Kagak sih dia mah. Keling, kelingnya doang. 11 sama Rambonya dari mana ya? Ya, di Kelingnya, Mang. keling. Berarti saya kalau dari sini kemana nih arahnya? Ya lurus aja nih. Ikutin arah mata angin aja, Mang. Ikutin arah mata air kalau enggak. Enggak orang saya. Kalau ini bikinin Jepam. Terbelok ke kiri. Lurus. Belok kiri, lurus, belok kiri. Terus situ ada gang. Oh di situ rumahnya? Bukan, masih sonon lagi itu. Saya nunjukin gang doang. Terus sih Pak. Lurus.
Kiri. Belok kiri, ntar situ ada gang lagi nih, Ada gang gang lagi, kecil. ya. Nah itu masuk. Masuk terus Masuk ke kiri nih, kiri lagi nih. lagi di situ rumahnya. Belum. Sono belok lagi. Nggak jauh amat ya. Ntar belok ke kiri nih. Nah, Dari kiri kan dari sini lurus, belok kiri, ada gang, belok kiri lagi. nah. Baru belok kiri lagi. Kiri lagi. Iya. Berapa kali kiri tadi itu ya? 3. 3 kali kiri ya. Berarti lurus nih, kiri. Gang kiri. Nah, Nah, itu ada gang kecil buat Kiri lagi. kiri lagi. kiri lagi. Udah nyampe itu di rumah. Berada kecil mang gangnya. Kecil. Kamu mau tahu kagak itu. Oh, iya. Oh, lebar. Segini lebih dikit lagi. Ada biasa Berarti kalau saya terus nanya aja kali lah ya. bisa nanya aja dah di Berarti depan. dari sini lurus kiri, Lurus, belok kiri, ada gang, belok kiri, nah ada Kiri gang lagi. kecil, kiri lagi. belok kiri, itu langsung. 3 kali kiri berarti Iya, ya. Iya, 3 kali kiri. Udah Pak, makasih Pak ya. Iya. Maaf ini ngopi enak amat ya Pak. Eh, Ini boleh, enak saya tahu ini Boleh, apa boleh. ya? iya. Kerasa langsung ya, kerasa. Iya. Kerasa nggak belinya ya. Iya. Agak ngantuk saya jalan. Makasih Pak ya. Iya, iya. Iya. Orang hidup itu berlimpah. Bener. Nanya jalan bilang dia mau numpang ngopi. Kemarin gua main-main ke sono Kampung Ciringin. Iya. Ada apa namanya yang buat Komben. Ngomben. Ada mirip jalannya. Gitu, pelan-pelan aja. Ada aja ya. Ampun. Itu jadi gimana Mang Didi? Iya. Apa namanya detailnya itu Mang Sarif bisa begitu tuh? Ya kalau bisa sih ya Pak ya. Secepatnya harus kita selidiki Pak. Karena dendam dia tuh sama si Jin Korin ini sudah mengikat darah Pak. Waduh. Jadi saya juga merasa bersalah nih kalau kayak gini. Soalnya kan kejadiannya di sekolah kita. Iya bener sih Pak. Dan itu kan ya saya yang mimpin gitu kan di sekolah tersebut. Oh iya benar. Dan ya saya juga memang sudah minta maaf sama Pak Sata. Ya mungkin dia merasa kurang puas atau gimana gitu dengan keadaan anaknya gitu kan, yang kurang kurang setimpal lah. Mungkin dia pengen ngelihat hukumannya kali ya. Dia juga mungkin ya pengen mendapatkan selayaknya anak-anak yang lain mungkin Pak, anaknya dia itu Pak. Dari kejadian kemarin tuh kayaknya dia tuh merasa anak dia tuh di sekolah itu kayak seperti dibedakan dari murid-murid yang lainnya, mungkin seperti itu Pak. Dendam dia tuh ya mungkin ya karena dia kesalnya di situ mendapatkan perlakuan yang beda dari siswa-siswi yang lainnya. Mungkin di situ dia amarah dia tuh semakin membludaknya Pak. Mungkin dia juga karena minder kali ya. Dia juga bilang sama saya kemarin, jangan mentang-mentang saya orang susah Pak, saya orang kecil, anak saya diperlakukan kayak gini, kayak gitu Pak. Jadi ya mau gak mau harus kita sendiri gini. Pak Rizky siap kan bantu saya? Siap Pak. Nanti kita konsultasi sama Mang Didi aja. Iya. Ya udah, Rizky. Iya. Mungkin lebih cepat lebih baik Betul. kita menyelidiki kasus Pak Sata sama Pak Sarip. Gimana? Mau sekarang atau gimana? Ya udah sekarang aja Pak kalau Ya udah. Mang Didi gimana? Ya kalau saya sih cuma bisa sekedar membantu ya Pak. Insya Allah saya bantu Pak. Buat masalah ini juga kan buat kebaikan sekolah kita ya Pak ya. Iya. Pasti saya bakal bantu Pak. Ya udah. Ayo kita jalan. Ini kopi sayang nih. itu. Habisin Pak. Habisin sayang mau bajir. Iya benar. Habisin. Sayang mau bajir. Kalau saya mau dipacarin Pak. Habisin. Habisin iya. sayang. Mau bajir. Habisin. Habisin Pak. Lagi Pak. Habisin. Ya. Habisin dulu tuh. Apa yang dihabisin? Buat saya nih ya. Habisin lagi kita habisin. Saya mau bajir. Habisin. Apa sampai saya nih? Udah. Ayo kita jalan sekarang nih. Habisin. Ayo udah tenang. Ayo. Kita mau di apa kiloin? Biasa ditimbang Pak. Sama apa ya? Iya.
Terimalah. Ya. Ternyata Ini bener Pak Sata. Pak Sata. Kalian datang untuk menghentikan keadilan yang aku buat. Keadilan itu tidak bisa kalian hentikan. Percuma aja kalian datang. Semua telah terlambat. sudah Pak Sata, hentikan. Jin itu cuma menguasai Pak Sata saja. Benar itu Pak Sata. Sudah hentikan, semua itu musyrik Pak Sata. Pak Agung bilang musyrik atas semua yang seperbuat ini. Ini sebagai ungkapan saya, ungkapan rasa kekecewaan terhadap siswa, siswi, dan semua pengurus di yayasan ini, Pak Agung. Tapi kan saya sudah minta maaf Pak. Saya akan mengurus semua masalah ini. Terima kasih Pak Agung telah mau mengurusnya. Tapi ketahuilah Pak Agung, atas semua jawaban Pak Agung yang berikan tadi siang, terus terang saya kagak terima. Dan sebagai ungkapan menghilangkan kekecewaan saya
atas terganggunya jiwa dan pikiran putri saya. Saya melakukan ini semua sebagai rasa ungkapan balas dendam bagi mereka dan semua yang telah membuli putri kesayangan saya, Bagong. Istighfar Pak Sata. Pak Rizky, Anda jangan mengajari saya masalah istighfar. Saya lebih lama hidup, Pak Rizky. Saya lebih tahu. Kok saya merasakan dingin ya? Napas dia kencangan, Bang. Ini beda Pak Agung. Ini seperti aura-aura mistis. Udah tenang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sarmihim bihijaratin faja'alahum. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadarlah kau, Pasata. Ingat, yang kau perbuat semua ini semuanya salah, Pasata. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.